para dewan guru, Bapak Ibu guru sekolah Cikal, baik itu yang di Jakarta maupun yang di Surabaya, wabil khusus Miss Ari yang berkenan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kemudian juga yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, adik-adik siswa-siswi sekolah Cikal, baik yang di Jakarta maupun yang di Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa berjumpa dengan orang-orang hebat, dengan sekolah yang berprestasi, dengan adik-adik siswa-siswi sekolah Cikal yang luar biasa. Saya membaca di beberapa situs internet itu bahwa sekolah Cikal ini termasuk sekolah yang favorit ya, banyak diminati oleh banyak orang, dan tentu juga siswa-siswinya juga orang-orang hebat ya. Semoga perjumpaan kita pada kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini bukanlah pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang pertama, dan sekaligus mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya senang dan saya bangga mendapatkan kehormatan rasanya diundang oleh sekolah Cikal ini. Baik, karena saya dibatasi oleh waktu ya, jadi saya langsung mohon untuk di-share, Mbak, halaman pertama. Oke. Berbicara tentang hukum Islam, apa hukum Islam itu? Hukum Islam itu adalah hukum yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, baik itu secara langsung mansusoh ataupun yang tidak secara langsung ghairu mansusoh. Jadi bahasa vulgarnya begini, bahwa hukum Islam itu hukum yang terdapat di dalam Quran dan hadis dan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi substansi dan spiritnya itu sesuai atau sejalan dengan makna Quran dan hadis. Nah, yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis saya kira sudah jelas ya, bagaimana tentang kewajiban sholat, bagaimana tentang wudhu, bagaimana tentang tayamum, bagaimana tentang puasa dan sebagainya lah. Itu namanya hukum yang bersumber dari Al-Quran. Ada hukum yang tidak bersumber dari Quran, tetapi makna dan spiritnya itu sejalan. Contoh, tentang kewajiban lalu lintas, traffic light itu ya. Kalau lampu merah maka dia harus berhenti, kalau lampu hijau dia sudah harus berangkat dan seterusnya. Itu tidak pernah Quran dan hadis berbicara soal lampu merah. Tidak pernah ada ceritanya. Wallahu a'lam ya, sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan itu hadisnya apa, ayatnya apa lagi itu. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah ada yang namanya lampu merah gitu ya. Sehingga tidak pernah dibicarakan soal itu gitu. Tetapi saya pastikan bahwa mentaati lampu merah itu adalah kewajiban, mentaati aturan lalu lintas itu adalah kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena substansinya itu sejalan dengan makna Quran dan hadis, yaitu hifdun nafas. Hifdun nafas itu artinya bahwa dalam rangka untuk menjaga keselamatan bersama, menjaga keselamatan jiwa kita semuanya ini, maka dibuatlah undang-undang tentang lalu lintas itu. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya tidak ada undang-undang lalu lintas, maka yang terjadi adalah ribuan orang mati di jalanan secara sia-sia. Kenapa? Karena tidak diatur. Lawang ada traffic light saja kadang-kadang masih ditabrak kok, iya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa taat terhadap undang-undang lalu lintas itu adalah bagian daripada taatnya kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena ini menyangkut keselamatan kita bersama, begitu. Nah, jadi sekali lagi substansi itu sejalan dengan makna Quran dan hadis. Maka saya bilang bahwa hukum Islam itu tidak hanya yang bersumber dari Quran dan hadis, tapi yang tidak ada, yang tidak ditegaskan, spiritnya itu sesuai gitu. Nah, makanya itu hukum Islam ya. Baik, lanjut Mbak. Wujud hukum Islam itu ada fatwa. Ya, fatwa itu penjelasan para ulama baik secara personal maupun secara komunal. Secara personal itu misalnya ya satu orang didatangi oleh orang bertanya tentang hukum fikih, itu penjelasan dia itu namanya fatwa. Atau mungkin lembaga keorganisasian, lembaga keagamaan. Misalnya kayak di kita ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada yang lain-lain lah itu. Itu namanya fatwa.
Nah, fatwa ini tidak mengikat secara formal, tetapi dia mengikat secara moral. Ya, misalnya berkaitan dengan soal vaksin ya, soal vaksin. Maka fatwa MUI yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah kewajiban bagi umat Islam, fatwanya itu tidak mengikat secara formal, dalam arti begini, bahwa ketika ada orang yang tidak mau divaksin, maka MUI tidak bisa mengeksekusi dia. Dipidanakan tidak bisa. Kenapa? Karena memang itu fatwa. Nah, tetapi itu adalah mengikat secara moral bahwa dalam kerangka untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali itu, maka kewajiban Majelis Ulama, kewajiban lembaga-lembaga keagamaan, di NU ada nama Basul Masail, kalau di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih wa Tajdid, kemudian kalau di Persis ada namanya Dewan Hizbah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua itu punya kewajiban mengeluarkan fatwa demi melindungi umatnya. Tetapi kewajiban ini bersifat moral, bukan bersifat formal. Artinya kalau tidak mau, ya kita nggak bisa mengeksekusi, nggak bisa mempidanakan. Itu fatwa ya. Nah, yang kedua ada fikih. Fikih ini ya seperti yang kita tahu dan kita kita lihat di berbagai kitab-kitab fikih itu kan banyak. Misalnya ketika ditanya bagaimana hukum menyentuh lawan jenis, batal apa enggak wudhunya, itu saya kira ada di fikih. Nah, fikih ini, karena fikih ini kalau kita lihat terminologinya, makna istilahnya itu adalah, makna lugatannya adalah al-fahmu, pemahaman, maka sudah barang tentu pemahaman antar orang, antar tokoh, antar pakar itu tidak sama. Misalnya ini, menyentuh perempuan yang lawan jenis, ya itu batal nggak wudhunya? Itu mazhab Hanafi itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena yang dimaksud aula mastumun nisa di dalam Al-Quran itu, kata beliau, kata Imam Hanafi itu adalah bersetubuh, berjima. Jadi kalau cuma nyentuh biasa tidak batal wudhunya. Ini Hanafi. Berbeda lagi dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mengatakan bahwa menyentuh yang membatalkan itu kalau syahwat. Jadi adik-adik ya, kalau nyentuh kiranya kesetrum gitu ya, itu batal gitu. Kalau tidak kesetrum itu kira-kira tidak batal gitu ya. Jadi kan lawan jenis itu kan ada magnetnya gitu. Kalau disentuh kira-kira kita nyetrum itu batal. Nah, Imam Syafi'i beda lagi. Iya bersyahwat, tidak syahwat, nyetrum atau tidak nyetrum itu membatalkan wudhu gitu. Bayangkan coba dari Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i ini semuanya itu beda pendapat. Tetapi semuanya adalah guru dan murid. Tidak apa-apa, karena memang beliau itu adalah orang yang kalibernya sudah kaliber mujtahid, gitu, tidak ada masalah. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa fikih itu pasti ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Oke. Yang berikutnya adalah qadha. Qadha itu adalah keputusan hakim atau jurisprudensi. Jadi ketika ada kasus tertentu, hakim sudah memutuskan ini begini, gitu, keputusannya A atau B gitu. Itu namanya qadha, putusan peradilan, atau kita kenal dengan istilah jurisprudensi. Kemudian juga ada syariah. Syariah itu juga bagian daripada hukum Islam. Syariah ini bedanya dengan fikih. Kalau syariah itu sesuatu yang dalilnya sudah qat'i, nggak bisa diotak-atik. Misalnya kewajiban menjalankan ibadah sholat, itu sudah syariah itu sudah syariah. Tapi kalau fikih itu dalilnya masih dzanni, dalilnya masih dzanni. Oleh karena itu dzanni, maka tentu ada perbedaan pendapat. Kalau syariah itu nggak ada perbedaan. Kewajiban sholat itu tidak ada yang memungkiri. Semua ulama mengatakan bahwa sholat itu wajib. Kewajiban puasa Ramadan itu semua mengatakan demikian. Kewajiban berhaji juga mengatakan demikian. Nah, yang begitu itu namanya syariah, gitu ya. Oke. Kemudian selain itu ada lagi yang namanya qanun. Qanun ini adalah peraturan perundang-undangan. Ya termasuk undang-undang undang-undang tentang BPJPH sekarang ini, Badan Jaminan Produk Halal. Kemudian ada undang-undang tentang undang-undang tentang IT, ya, undang-undang tentang ya banyak lah macamnya ya. Ustadz, mohon maaf, untuk volume bisa mungkin dari device-nya Ustadz bisa ditambah sedikit. Oh, sudah maksimal. Ya. Oke. Sebentar. Terima kasih Sudah? Ustadz.
Sudah. Oke, jelas? Baik. Jelas ya? Gimana anak-anak, jelas? Jelas ya? Jelas, Suaranya Ustaz. jelas? Jelas, Ustadz. Oke, baik. Saya lanjutkan. Konun itu adalah peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan perundang kita. Undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang hukum waris, ya, yang tergabung dalam yang terkompilasi menjadi namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Kemudian undang-undang tentang ekonomi syariah yang terkompilasi menjadi KHIS, kompilasi hukum ekonomi syariah, dan seterusnya. Itu semua namanya konun, ya, konun. Nah, oke, lanjut. Oke. Sumber-sumber hukum Islam itu ada yang namanya mengistilahkan masadirul ahkam asy-syar'iyyah, ada yang mengistilahkan adillatul ahkam asy-syar'iyyah. Atau ada juga ulama yang menggunakan istilah lain tapi substansinya sama. Masadirul ahkam asy-syar'iyyah itu diistilahkan adalah masadirul ahkam asy-syar'iyyah al-muttafaq 'alaiha. Sementara yang adillah disebut dengan masadirul ahkam asy-syar'iyyah al-mukhtalaf fiha. Tapi substansinya sama. Ini ada sumber hukum Islam. Sumbernya itu ada 3. Al-Quran, hadis Nabi, dan kemudian ijma' ulama. Oke, saya preteli satu-satu ya. Al-Quran itu saya kira sudah jelas. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dianggap ibadah bagi siapapun yang membacanya. Maka Al-Quran ini berisi tentang firman Allah, bukan bikinan manusia, bukan bikinan umat, sehingga nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa, ya, tidak bisa ada yang menandingi. Saya sendiri sering mendengarkan kajiannya Prof. Quraish Shihab, ya, dalam ketika beliau mengupas dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Misbah yang sangat fenomenal itu, beliau luar biasa menjelaskan bahwa Quran itu adalah firman Allah yang tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa dibuktikan, mohon maaf, tidak bisa ditandingi nilai sastranya oleh oleh gubahan-gubahan manusia. Tidak ada yang bisa, sekalipun dia penyair hebat. Al-Quran, ya. Kemudian, Al-Quran ini tentu bersifat mujmal, belum terperinci. Maka terperincinya itu nanti dijelaskan oleh hadis Nabi. Nah, ini fungsinya hadis Nabi kepada Quran ini. Hadis Nabi terhadap Quran itu bisa sebagai bayan takkid, berfungsi sebagai penguat. Al-Quran berbicara tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Hadis juga begitu, berbicara tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Maka fungsi hadis terhadap Quran ini disebut sebagai bayan takkid, menguatkan. Ada yang kemudian bayan tafsir, menjelaskan. Bayan tafsir itu menjelaskan apa yang sekiranya masih umum di dalam Al-Quran, maka dijelaskan di dalam hadis. Misalnya tentang kewajiban sholat, ya. Seperti apa kewajiban sholat itu dijelaskan di dalam hadis Nabi, gitu. Nah, kemarin ngapunten itu kita lagi rame, ya, di viral di media sosial itu ada seorang tokoh, ada seorang dosen yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak pernah mewajibkan umat Islam untuk sholat 5 waktu. Pernyataan ini memang sekilas kontroversial, sekilas mengundang amarah dari berbagai kalangan. Tetapi kalau kita kaji secara logika dan secara akal sehat, memang iya, di Quran itu tidak ada penjelasan sholat 5 waktu. Yang ada itu tentang kewajiban sholat. Kemudian 5 waktu itu ada di mana? Ada di hadis. Makanya hadis ini sebagai bayan tafsir, menjelaskan terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Tetapi meskipun itu dijelaskan oleh hadis Nabi, itu tetap namanya syariat. Karena apa yang tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sangat mungkin itu ada di dalam hadis. Dan dua-duanya syariat. Kenapa saya katakan syariat? Karena apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi, itu juga bagian daripada syariat. Dan itu wahyu ilahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di dalam surah An-Najm itu, ya. Bahwa Nabi tidak berbicara atas kemauannya sendiri, tetapi berbicara atas dasar wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ada yang bayan tafsil. Dan tafsir ini memerinci, ya, memerinci. Jadi apa yang ada di dalam Quran yang masih bersifatnya umum itu diperinci. Misalnya berbicara soal zakat.
Zakat itu, zakat apa yang wajib itu diperinci di dalam hadis gitu ya. Ada juga tentang bayan tasyri', apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dalam Quran juga disyariatkan oleh Nabi. Misalnya tentang apa namanya perampok atau tukang begal itu tidak ada di dalam Quran, yang ada hanya pencurian. Tetapi di hadis itu ada. Nah, itu nanti tentu dengan metode kias ya tentu. Maka itu disebut dengan bayan tasyri'. Jadi hadis sebagai fungsi hadis terhadap Quran itu memiliki banyak. Ada bayan takkid, tafsir, tafsil dan tasyri' gitu. Oke, itu ya. Kemudian ijma. Ijma ulama itu adalah kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama atas suatu pertanyaan, atas suatu persoalan itu kemudian dibahas secara panjang lebar oleh para ulama. Ijma ya. Kemudian adillatul ahkam asy'ariyah. Ini adillatul ahkam asy'ariyah ini ada qiyas, ada istihsan, ada uruf, ada maslahah, ada zari'ah, ada istishab dan syar'u man qablana. Oke. Saya jelaskan satu persatu. Qiyas itu adalah menyamakan satu hukum yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan satu hukum yang lain yang tidak ada ketetapan hukumnya secara jelas karena ada persamaan ilat. Nah, tadi saya bilang di Quran hanya ada tentang pencurian. Tidak pernah ada tentang perampokan, tidak ada hukumnya itu. Tetapi dikiaskan perampok itu dikiaskan dengan dengan pencurian, bisa. Di Quran tidak pernah membahas tentang narkoba. Hadis juga tidak pernah ada narkoba. Karena itu problem kekinian, ya. Di zaman itu tidak ada narkoba. Tetapi kalau kita lihat persamaannya dengan khomer, bahkan narkoba itu lebih dahsyat mudorotnya daripada khomer itu sendiri. Maka itu namanya kias. Kias ini ada aulawi, ada musawi, ada ada yang kias itu diprioritaskan seperti tadi itu. Khomer dikiaskan dengan narkoba jauh hukumnya lebih berat. Itu aulawi namanya. Ada kias musawi. Kias musawi itu membentak ibu disamakan dengan ya tidak sopan. Dengan ibu itu disamakan. Kemudian ada kias yang lebih rendah lagi, ya adna namanya, kias adna. Misalnya memukul dikiaskan dengan memukul dikiaskan dengan mencaci maki. Itu lebih kecil bahayanya, tapi itu persamaan hukumnya ke sana. Kemudian ada istihsan. Istihsan ini tentu memang ulama masih banyak yang tidak sependapat, tetapi substansinya itu, maknanya istihsan itu adalah memberlakukan kias khofi daripada kias jali. Nah ini misalnya istihsan itu nih, orang kalau beli masuk ke kamar mandi atau toilet itu kan sekali masuk tulisannya cuma 2.000, kira-kira begitu ya. Orang mau, mohon maaf, buang air kecil mau buang air besar, itu sama 2.000. Padahal air yang dipakai, orang yang buang air kecil dengan buang air besar itu tidak sama tentu jumlahnya. Tapi sama-sama 2.000. Kenapa? Yaitu tadi, istihsan dalilnya itu. Dianggap sama rata gitu ya. Seperti jenengan naik mikrolet atau naik kereta api misalnya. Jakarta Surabaya itu 500.000 misalnya. Anda mau turun Surabaya bagian barat, bukan Surabaya kota, tetap aja 500.000 begitu. Jadi itu namanya dalil istihsan ya. Ada urf. Urf ini adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat, tetapi kebiasaan yang baik tentu ya. Misalnya kebiasaan, mohon maaf, kayak budaya anter-anter kalau menjelang Ramadan itu ya, yang orang Jawa bilang megengan. Ini dia biasanya kalau di Surabaya sangat sakral begini nih. Nah itu boleh nggak dilakukan? Boleh, nggak apa-apa. Al-urf. Jadi begini, menjelang Ramadan itu biasanya orang mengucapkan atau megengan anter-anter itu. Ternyata itu kan hasil daripada perpaduan antara nas dengan penjelasan para ulama atau adat istiadat yang berkembang di suatu daerah. Ternyata apem itu berasal dari bahasa Arab namanya afwan. Afwan itu minta maaf. Orang dulu kenapa kok bilang apem? Ya wajar lah, karena orang Jawa itu suruh ngomong afwan itu susah, jadi apem gitu.
Tetapi substansinya kan bagaimana dengan antar-antar itu dia minta maaf menjelang Ramadan. Makanya tidak heran di grup-grup WA itu ada biasanya ada WA itu jika hati tak sebening air, ya, jika apalah gitu bahasanya itu kan. Itu namanya intinya minta maaf sebelum Ramadan itu. Itu namanya urf. Kemudian maslahah, istilah namanya. Maslahah ini ya kemaslahatan, ya, banyak misalnya tentang tadi itu rambu-rambu lalu lintas itu maslahah dalilnya itu, maslahah. Kemudian zariah. Zariah ini mencegah sebelum terjadinya sebuah keburukan. Misalnya apa namanya? Undang-undang minol, minuman beralkohol itu. Yang kemarin sempat ramai lalu dicabut oleh Bapak Presiden, itu karena zariah yang dipikirkan itu oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau itu diformalkan, itu kemudian disahkan, dampaknya terhadap generasi muda luar biasa. Maka kemudian itu diminta untuk dicabut, ya, perpresnya itu zariah. Kemudian ada istishab. Istishab ini memberlakukan hukum sesuai dengan kondisi semula. Misalnya gini, saya ini ditagih oleh Miss Ari. Ustadz, tolong bayar hutangnya ke saya. Misalnya ini ya. Loh, berapa Miss? Saya bilang gitu, 1 juta. Loh, memangnya kapan saya hutang gitu? Loh, Ustadz dulu pernah. Miss Ari nggak bisa nunjukkan bukti, saya juga nggak bisa nunjukkan bukti. Sama-sama diajukan ke pengadilan. Nanti hakim itu akan memutus saya yang menang. Kenapa? Karena Miss Ari tidak bisa menunjukkan bahwa saya punya hutang. Dan memang awalnya saya tidak punya hutang gitu. Jadi kalau diklaim saya punya hutang, tunjukkan buktinya begitu. Itu namanya istishab, memberlakukan hukum sesuai dengan keadaan semula. Sama juga kalau kalian ragu sholat isya, saya ini dapat 3 rakaat apa 4 rakaat ya, ambil aja yang 3. Itu istishab namanya ya. Kemudian syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini adalah syariat orang yang sebelum kita, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya puasa Daud. Puasa Daud itu puasanya Nabi Daud, tetapi itu ditegaskan oleh Nabi dan kemudian menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Itu juga berlaku. Lanjut, Mbak. Ijma ulama itu ada ijma shori, ada ijma sukuti. Ijma shori ini disepakati oleh semua ulama. Sukuti itu sebagian sepakat, sebagian tidak. Contohnya ijma shori ini misalnya kayak narkoba. Semua ulama di dunia mengatakan bahwa narkoba itu adalah kejahatan yang luar biasa. Semua ulama, nggak ada yang mengatakan narkoba itu hukumnya halal. Sorry itu. Kalau ijma sukuti, sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram. Misalnya kayak bunga bank. Bunga bank itu ijma sukuti. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang saya pindah ijtihad. Para ulama di dalam menetapkan hukum itu disebut dengan ijtihad. Prosesnya itu disebut dengan ijtihad. Orangnya namanya mujtahid. Ijtihad itu adalah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal Qur'ani was sunnah. Itu di definisi bahasa Arabnya. Mencurahkan segala kemampuan yang ada dalam kerangka untuk istinbat hukum dari Quran dan hadis, ya. Sekali lagi ijtihad itu adalah aktivitas yang mencurahkan segala kemampuan untuk menggali hukum Islam. Orangnya namanya mujtahid. Nah, mujtahid ini ada banyak macamnya. Ada mujtahid mutlak, yang dia memang dengan kemampuannya itu mampu mengemukakan pendapatnya dan diakui oleh ulama yang lain. Misalnya kayak 4 imam madhab itu. 4 imam madhab itu luar biasa, itu mujtahid mutlak itu. Ya, tidak pernah ada acuan sebelumnya, tapi dia mampu mendirikan, membangun pendapatnya sendiri. Dan diakui oleh ulama yang lain. Itu mutlak namanya. Ada mujtahid fil madhab. Mujtahid fil madhab ini sama-sama mengikuti Imam Syafi'i, misalnya kayak An-Nawawi dan Ar-Romli. Itu ulama fikih yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Tapi kadang-kadang keputusan hukum itu berbeda. Itu namanya mujtahid fil madhab. Ada mujtahid murajjih. Mujtahid murajjih ini mujtahid yang orientasinya itu adalah mentarjih, memilah dan memilih pendapat yang lebih kuat. Misalnya kayak sekarang ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada Dr. Yusuf Qardawi, ada Syekh Said Ramadan Al-Buti, dan Allah maghfirlahu ya, sudah wafat. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mujtahid murajjih itu adalah membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, boleh dalam satu madhab, boleh lintas madhab, dan kemudian dipilih mana pendapat yang lebih relevan. Misalnya ini, misalnya dalam transaksi jual beli itu kan kalau madhab Hanafi, orang menjual dan membeli itu kan harusnya ada antarodin, ada ijab qabul.
Makanya orang desa dulu itu kalau jual beli kan, Pak saya beli ya, dia jawab iya saya jual. Nah sekarang di era modern seperti sekarang ini orang mau beli makanan misalnya itu pakai GoFood atau GrabFood misalnya. Orang mau beli apa itu udah nggak pakai ijab kabul itu. Ya pokoknya diterima, Anda sudah dapat notifikasi itu sudah bentuk daripada ijab kabul gitu. Nah itu kalau madzhab Syafi'i harusnya tidak boleh, tapi madzhab Hanafi yang memperbolehkan. Justru sekarang dengan IT itu lebih akurat. Misalnya orang transfer uang by rekening virtual account itu, kalau saya transfer 1 juta itu nggak akan kurang dan tidak akan lebih. Tapi kalau saya ngitung sendiri pakai tangan ya, itu ada kemungkinan kurang dan ada kemungkinan juga lebih gitu. Artinya apa? Bahwa virtual account itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan manual. Maka dari itu tidak salah kalau kemudian orang ijab kabulnya bukan lagi pakai lisan tetapi pakai notifikasi itu. Itu ya. Oke, lanjut, Mbak. Nah, sekarang ada ijtihad jama'i sebagai sebuah problem solver. Kenapa? Karena problematika hukum Islam itu tidak sejalan dengan an-nusus al-ilahiyah. Problem hukum Islam luar biasa mengalami perkembangan pesat, sementara teks-teks keagamaan, Al-Quran dan hadis itu sudah mauqufun, sudah terhenti. Quran itu kan 30 juz, tidak mungkin ada tambahan. Ya hadis itu ya segitu, tidak mungkin ada hadis lagi kan gitu. Sementara hukum Islam itu berkembang pesat. Yang kedua, ijtihad jamaah ini dilatar belakangi oleh kompleksitas hukum Islam itu sendiri akibat dari ilmu pengetahuan dan digital. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan dan digital itu maka kemudian mengakibatkan hukum Islam semakin kompleks. Yang ketiga, dilatar belakangi oleh ahliyah atau kompetensi yang bersifat personal. Jarang ulama sekarang itu menguasai berbagai bidang. Kalau dulu Imam Syafi'i menguasai hadis, menguasai fikih, menguasai tafsir, mustalahul hadis, usul fikih dan sebagainya. Ulama sekarang itu jarang menguasai kemudian semua bidang dikuasai jarang. Bukan tidak ada, tapi jarang. Maka atas dasar ini maka sekarang lagi ngetren itu adalah ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif itu artinya dari berbagai pakar itu duduk di satu majelis membahas satu persoalan. Misalnya ini, ketika MUI memutuskan bahwa vaksin itu adalah kewajiban, maka MUI itu pasti mengundang pakar. Pakar kedokteran dihadirkan, pakar ini dihadirkan. Itu berdiskusi, lalu kemudian diambil sebuah kesimpulan. Itu namanya ijtihad jama'i. Sama, saya kemarin Mbak Miss Ari ya, kebetulan juga ngisi di TV 9 tentang cryptocurrency dalam perspektif Islam. Ulama menetapkan uang kripto itu tidak mungkin menetapkan sendiri dari pakar ekonomi. Maka perlu mengundang, menjelaskan dulu baru kemudian diputuskan. Dijelaskan apa sih kripto itu bla 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 gitu ya. Baru kiai bisa memastikan bahwa itu adalah hukumnya haram atau halal gitu. Lanjut. Nah, pola istinbatul ahkam asy-syar'iyyah. Polanya itu ada yang bersifat qat'i ya kayak tadi itu kewajiban sholat, dalilnya sudah jelas qat'i, kewajiban puasa, kewajiban haji itu namanya qat'i semua. Ada yang kedua bayani. Ada yang kedua sekali lagi bayani atau qauli. Bayani atau qauli ini para ulama mencari literatur yang ada dalam kitab-kitab klasik. Penjelasannya itu ada apa enggak? Kalau itu ada, ya sudah itu jadikan sebagai rujukan. Ya, itu namanya ijtihad polanya bayani. Misalnya menyentuh anjing itu batal apa tidak? Nah, najis apa tidak? Nah, itu para ulama mengacu kepada kitab fikih. Di fikih ada itu pembahasan masalah itu kan. Bolehkah orang yang sakit itu bertayamum? Itu di fikih ada. Ya. Ada yang menggunakan manhaji. Nah, yang manhaji ini itu ada 3, ada 4. Ada al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan di antara dua dalil. Contohnya begini. Seorang perempuan dalam kondisi hamil, kemudian suaminya meninggal. Nah, ini ikut iddahnya yang mana? Ikut iddah hamilnya dalam ayat itu wa ulatul ahmali ayyadhana hamlahun, bahwa orang hamil itu masa iddahnya, masa iddah itu masa tunggu ya, adik-adik, adalah sampai dia melahirkan. Tetapi ada ayat yang lain, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asra, bahwa orang yang meninggal dunia itu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya karena meninggal dunia tadi itu,
harus menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Nah ini kalau kemudian ada orang hamil, suaminya meninggal. Kalau hamilnya 3 bulan, maka rata-rata kan lahir 9 bulan ya, berarti dia harus nunggu 6 bulan. Bertentangan dengan hadis dengan ayat tadi itu 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamilnya sudah 8 bulan, 1 bulan lagi kan dia sudah lahir. Kalau dia mau menikah bertentangan dengan ayat 4 bulan 10 hari. Ya kan? Ini muskil, masalah ini. Maka kemudian para ulama berfatwa, oh kalau begitu diambil mana waktu yang paling lama. Kalau masa hamilnya itu masa dari hamil dari suaminya meninggal ke melahirkan itu lebih lama, yaitu yang dijadikan acuan. Kalau 4 bulan 10 hari lebih lama, ya sudah 4 bulan 10 hari itu aja yang dijadikan acuan. Itu namanya al-jam'u wa taufiq. Kemudian yang kedua ada taklili. Taklili atau haki, kiasi ini ya. Kiasi cari ilatnya apa. Kayak narkoba dikiaskan dengan khamar itu ya, dan seterusnya itu taklili namanya. Ada tarjihi. Tarjihi itu menguatkan salah satu pendapat. Nah, misalnya uang kripto, termasuk juga ini ruqyat apa hisab ini yang mau dipakai. Nah, itu ditarjih, mana yang lebih kuat antara ruqyat dan hisab. Itu ditarjih. Ada ulama mengatakan ruqyat lebih kuat. Ada ulama mengatakan hisab lebih kuat. Nah, itu tarjihi namanya itu. Ada yang memang betul-betul istislahi atau maqasidi, maqasid syariah itu. Nah, istinbat yang seperti ini diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang memang sama sekali itu sangat sangat kontemporer. Misalnya kewajiban tentang vaksinasi, kewajiban tentang vaksin meningitis bagi para jemaah haji, kewajiban untuk misalnya kalau anak kecil itu cacar itu yang supaya tidak cacar itu apa, vaksin apa namanya? Ya itulah ya pokoknya. Itu namanya maqasidi atau istislahi. Lanjut Mbak, sepertinya sudah habis ini ya. Sudah habis Ustadz. Oke, habis ya. Sudah Baik, terima terakhir. kasih. Terima kasih Mbak Miss Ari. Saya kembalikan. Baik Ustadz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Penjelasannya sangat banyak, tapi mudah-mudahan kami bisa menyerapnya ya Ustadz ya. Kita masih ada waktu 15 menit. Kita masih kasih kesempatan untuk siswa-siswi. Jika ada yang bertanya, mungkin tadi dalam penjelasan Ustadz masih ada yang masih belum terlalu jelas atau mungkin ada yang masih bingung, silakan untuk bertanya. Ini ada yang mau bertanya Ustadz dari Cikal Surabaya ya, Nadif. Oke. Silakan Nadif. Saya mau bertanya, apakah dalam Islam itu musik itu haram? Ya. Ya Ustadz. Nadif tadi bertanya, apakah dalam Islam musik itu haram? Nadif dari Cikal Surabaya. Iya, musik. Apakah haram? Baik, saya jawab Miss Ari apa langsung? Silakan langsung dijawab aja Ustadz. Oke, terima kasih De Nazif yang dimuliakan Allah. Amin. Musik itu di dalam Islam itu sepanjang ini fatwanya Yusuf Qaradawi ya. Kalau kita baca dalam bukunya, kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, sepanjang musik itu menjadikan kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, maka tidak ada rumus musik itu diharamkan. Misalnya ini, musik-musik religi seperti sekarang itu, ada namanya Nisa Sabian, ada namanya siapa lagi itu, Rahma, ada namanya yang dari Aceh itu yang lagi viral itu Puja Sharma. Puja Sharma ya. Ada, pokoknya banyak lah ya, artis-artis religius itu banyak sekali gitu. Sepanjang musik itu bisa mengantarkan kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka musik itu menjadi boleh. Menjadi boleh. Sekali lagi menjadi boleh ya. Nah, tetapi kalau musik itu isinya adalah kemaksiatan, mohon maaf. Kemudian syair-syairnya itu juga tidak mengandung nilai-nilai religius, ya tentu itu lebih dekat dengan keharaman. Misalnya ngapunten ini, saya sebut aja. Musik-musik sekarang itu kan banyak yang tidak ada nilai sastranya. Ya musik sekarang tuh banyak yang ya hanya sekedar mohon maaf mengandalkan keindahan atau kemolekan anggota tubuh saja kan. Berbeda dengan musik-musik masa lalu kayak Rhoma Irama. Itu musiknya itu nilai-nilai sastranya tinggi itu. Ya.
Misalnya lagu-lagu tentang kiamat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Gitu ya. Dan seterusnya itu. Kemudian ya orangnya juga tampil rapi, tidak mempertontonkan kemolekan tubuhnya. Maka yang begitu-begitu tuh bagi saya itu halal. Saya mengikuti pendapat yang halal. Boleh enggak apa-apa itu musik. Itu Dek Nazif ya. Baik, Oke, Nadif. Ustaz, makasih ya. Makasih Sami-sami juga Nazif. sudah tanya, Nadif. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Ya, silakan Muhammad Rasya. Pak, itu kalau kalau katanya tadi kalau musik kayak gitu-gitu kan enggak apa-apa. Nah, tapi kalau musik zaman sekarang itu gimana? Kalau musik lagu luar negeri kayak lagu apa? Baik. Kayak K-pop kayak apa kayak lagu bule-bule kayak gitu loh. Enggak apa-apa lah, haram apa gimana gitu. Baik. Baik, terima kasih Adik. Miss Ari langsung ya? Ya, silakan Ustadz. Baik. Jadi pertama Adik, menentukan hukum musik itu pertama dilihat kontennya. Kontennya itu mengandung kebaikan apa tidak? Saya mohon maaf ini saya pernah mendengar musik itu lagunya jorok sekali itu. Ya, kemudian penampilannya itu mempertontonkan keindahan tubuh. Ya, pokoknya goyang di atas panggung gitu itu. Ya, mengandalkan kemolekan tubuhnya. Nah, yang begitu-begitu itu lebih dekat dengan keharaman. Bukan haram soal musiknya sebenarnya, tetapi haram karena memang penampilan orangnya yang seperti itu. Yang kedua, kontennya itu jorok gitu, tidak ada nilai-nilai yang bisa diambil, nilai kebaikan yang bisa kita ambil gitu. Maka harusnya musik itu ya musik yang bisa mengantarkan apapun musiknya ya, tidak harus religi seperti Nisa Sabian itu tidak harus. Musik-musik yang lagu-lagu dangdut tetapi kalau itu kontennya kebaikan tidak ada masalah gitu. Apalagi misalnya kayak mohon maaf lagu-lagu apa Mbak istilahnya terbangan, tahu terbangan ya? Terbangan apa tuh, Ustadz? Terbangan itu hadra. Banjari sih. Banjari. Oh iya. Ya, kayak gitu-gitu tuh ya tentu lebih boleh. Itu kalau di istilah pondok saya dulu namanya terbangan ya. Itu orangnya itu namanya penerbang, tapi penerbang enggak punya pesawat itu, Mbak. Oh, kayak hadroh gitu marawis kali Ustadz ya. Ya. Hadroh marawis Ya. Oh iya. Gitu ya. Jadi lebih yang dilihat penting kepada kontennya ya Ustadz ya. konten dan penampilan. Konten dan penampilan. Pak, Ya silakan. Tapi kan silakan Rasya. itu kan kalau video officialnya di YouTube, tapi kalau kadang kan kita kan juga pakai aplikasi musik di HP, jadi kita cuman hanya dengarkan saja, contohnya kayak pakai AirPod cuma dengerin musiknya doang kan, gak lihat kontennya, Pak. Ya, Nggak lihat Ustadz. kontennya. Kalau hanya mendengar saja, sekarang aplikasi di musik itu tidak perlu melihat videonya Ustadz. Jadi kayak Spotify contohnya itu hanya mendengar musiknya. Tidak melihat bagaimana si penyanyi menyanyikannya. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Ya, tapi walaupun tidak ada orangnya kan kontennya kita sudah bisa menilai. Kira-kira liriknya jorok kali kan? Ustadz ya? Liriknya kali Ustadz ya? Oh gitu. Ya, tapi kalau sekedar Mbak, kalau sekedar liriknya, lagu alunan musiknya saja, tidak ada konten atau gubahan-gubahan syairnya yang jorok itu, saya kira tidak ada masalah itu. Makanya kayak orang main gitar, dengan gitar itu malah dia lebih dekat dengan Allah itu, tidak ada masalah itu. Kan cuman gitarnya saja, musiknya saja dimainkan gitu. Tidak ada masalah. Ya. Karena begini, Miss Arya, ya, orang itu untuk lebih dekat dengan Allah itu banyak cara. Ada caranya dengan zikir, wiritan pegang tasbih di masjid itu sampai mulai subuh sampai duha. Ada yang cara begitu. Ada yang dengan cara mendengarkan musik. Dan musik itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Coba bayangkan, orang itu kalau lagi asik mendengarkan musik, kepalanya itu sampai bergeleng-geleng gitu. Kenapa? Karena dia menikmati alunan musik itu. Jadi untuk lebih dekat dengan Allah itu banyak cara. Ya ada yang wiritan, ada yang tibaan, ada yang marhabanan ya, ada yang marogisan. Ada juga yang dengan cara musik-musik yang seperti yang kita tahu hari ini. Tidak ada masalah. Jadi kalau cuma alunan musiknya saja itu tidak ada masalah. Yang penting kontennya tidak jorok gitu.
Itu Miss Ari. Baik Ustadz, bagaimana Rasya? Sudah bisa dipahami penjelasannya? Udah ya, udah. Baik, terima kasih Rasya. Selanjutnya, dari tadi dari Surabaya nih 2 orang, silakan dari Cikal Amri 1. Ada yang mau bertanya? Miss dari Surabaya ada satu lagi nih. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Boleh perkenalan namanya? Your name? Ya, nama saya Farel. Louder. Ya, nama saya Farel. Jadi, Ustadz, saya mau tanya kalau misalnya perlombaan yang berbayar itu diharamkan dianggap judi atau gimana? Perlombaan yang berbayar, Ustadz, itu termasuk judi atau bukan? Begitu ya, Farel ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih di Farel. Silakan Ustadz. Baik. Jadi dalam perlombaan itu kadang-kadang memang panitia itu mensyaratkan harus bayar uang pendaftaran sekian gitu. Jadi gini, jika memang uang pendaftaran itu tidak digunakan untuk dibuat hadiah, maka itu tidak apa-apa. Misalnya itu untuk konsumsi, untuk kebutuhan transportasi, untuk kebutuhan dekorasi dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi kalau iuran itu digunakan untuk beli hadiah dan hadiah itu diperebutkan, maka itu sama dengan judi. Makanya kalau bisa kita mengadakan lomba itu adalah hadiahnya itu sudah kita siapkan, entah itu dari sponsor, entah itu dari donasi yang lain dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan. Nah, iuran peserta itu kita gunakan untuk beli konsumsi, dekorasi, mungkin menghias ruangan, segala macam lah, transportasi termasuk. Itu nggak ada masalah itu, Farel. Ya. Gitu, Mas Ari. Baik, Ustadz. Ya. Demikian ya, Farel, penjelasannya. Apakah bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih. Sudah ada 3 orang dari Cikal Surabaya. Yuk, yang dari Cikal Amri 1. Ada yang mau bertanya? Saya aja kali yang nanya dulu nih ya, kalau belum ada yang mau lagi yang mau tanya. Silakan Miss. Abi, boleh maju? Abe ya. Dari Fadlun juga ada nih Miss mau berkomentar katanya. Oh, silakan. Silakan Bulun. Assalamualaikum Bulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bulun. Mohon maaf baru sempat menyapa. Oh, nggak apa-apa, saya juga terlambat, Masya Allah. Terima kasih. Ini saya mendengar, terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah, narasumbernya ini luar biasa. Terus tadi saya senang banget bahwa memang aliran-aliran musik itu tidak selalu jelek, jadi memang tergantung dari lirik dan penampilan, dan memang sekarang itu kontroversi antara musik itu haram dan tidak haram itu kan luar biasa, tetapi memang karena di sekolah kami ini di Cikal kan memang banyak sekali nilai-nilai seninya. Nah, di sana itu memang banyak penampilan-penampilan untuk bisa bermain musik, sehingga kalau ada seperti narasumber seperti Ustadz ini, alhamdulillah, artinya tidak membingungkan murid-murid kita bahwa kalau di luar sana mereka mendengar bahwa musik itu haram. Nah, sekarang alhamdulillah sudah teratasi jawabannya bahwa selama itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan selama lirik-lirik itu tidak menjadi kita dalam tanda kutip bahwa gila dan terhanyut dengan lirik-liriknya itu dengan dasar yang tadi Ustadz uraikan itu menjadi sangat menenangkan murid-murid kami. Terima kasih banyak Ustadz, mudah-mudahan bisa sering-sering sharing di sekolah kami ini. Terima kasih, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga mohon izin ya, komentar juga ya. Tunggu, dipersilakan Miss. Oke. Dari AB Miss satu lagi nih.
Ustadz, opini Ustadz jika ada Ustadz atau nggak Ustadz ada di internet yang membesar-besarkan masalah tanpa tahu kayak konteksnya kan, apalagi sekarang kan semuanya di internet online gitu. Biasanya ada kayak orang yang nge-post ini, habis itu isi komenannya kayak ada orang-orang yang bilang, misalnya ya ceweknya nggak pakai hijab di postannya itu. Mereka itu di komennya selalu bilang, oh kamu ini harus pakai hijab gitu-gitu. Mereka itu ngingetin kita dengan cara yang nggak baik lah, kayak kasar gitu. Opini Asep gimana? Udah, thank you. Terima kasih Abe. Cukup jelas, Miss? Tadi Pertanyaan dari Abe. Iya, bagaimana dengan fenomena sekarang para ustadz yang bisa kita langsung tonton di mungkin platform YouTube kali ya, yang mungkin dengan mudahnya judgmental seperti itu ya, Miss Emil ya, terkait penampilan seseorang gitu ya. Baik, saya jawab atau gimana, Miss Ari? Tadi Ustadz mau menanggapi dulu terkait pernyataan dari Bu Fadlun. Bu Fadlun adalah salah satu pemilik dari Cikal, Ustadz. Terima kasih saya Bu Fadlun, saya diundang di Cikal. Tentu saya merasa terhormat, saya merasa bangga dengan sekolah Cikal ini. Saya mohon maaf juga tidak tahu kalau ini. Sekali lagi saya minta maaf, tapi saya mengapresiasi saya dengan sekolah Cikal karena sudah mengundang saya dan memberikan kepercayaan kepada saya. Dan yang kedua, sekolah Cikal ini perlu untuk dikembangkan kembali, ditingkatkan begitu. Nilai-nilai kesenian juga harus ada karena sesungguhnya Islam dan kesenian itu adalah menyatu. Buktinya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut dengan kesenian itu ya, dengan terbangan tadi itu, hadrah tadi itu. Dan yang ketiga yang saya sampaikan bahwa Islam itu kita sebagai umat Islam itu harus bersikap moderat. Yang itu yang sekarang diusung oleh Kementerian Agama itu moderasi beragama itu. Bukan agamanya yang dimoderatkan, agama sudah moderat, tetapi cara kita memandang agama, cara kita beragama itu harus moderat begitu. Dan saya termasuk orang yang moderat. Dengan musik saya senang, Mbak Miss Ari, Bu Fadlun juga. Saya di rumah seringkali mendengarkan musik, Bu, untuk lebih dekat dengan Allah itu. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, gitu. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Terima kasih. Sami-sami, Bu Lun. Saya senang sekali gitu. Baik, selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz, pertanyaan dari AB. Iya, iya. Jadi begini, Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan tentang pedoman bermedia sosial. Antara lain, tidak boleh ada justifikasi negatif. Sekalipun orang itu mungkin salah. Apalagi tidak salah. Salah sekalipun tidak boleh dijustifikasi negatif. Maka di dalam bermedsos itu tampilkan yang baik-baik. Karena rekam jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Itu bisa dibaca oleh semua orang dan tidak hanya orang tertentu, semua orang di dunia bisa mengakses itu. Artinya apa? Bahwa pada saat kita kemudian memposting sesuatu yang negatif atau kita berkomentar kepada orang dengan sesuatu yang negatif, maka itu sampai hati pun kita terus dibawa itu. Jadi sekalipun ada orang salah, jangan dijustifikasi negatif. Apalagi memang tidak salah begitu ya. Kemudian bermedsos itu juga jangan menampilkan sesuatu atau memposting sesuatu yang yang negatif-negatif gitu ya, yang memancing orang untuk marah dan memancing orang untuk tidak lebih dekat dengan Allah gitu. Kaitannya dengan tadi soal yang disampaikan masalah hijab ya. Masalah hijab itu memang saya menyadari itu memang ada banyak pendapat. Maka bagi saya ya silakan kita pilih pendapat mana yang kita serp, kita nyaman, tetapi kita harus bersikap moderat kepada orang lain yang mungkin dia punya argumentasi, punya alasan untuk tidak menggunakan hijab itu. Jadi bagi saya itu adalah saling menghormati dan saling menghargai. Karena persoalan ini adalah persoalan furu'iyah.
persoalan yang tidak bersifat substansial. Misalnya gini, kalau ada orang hari ini mengaku bahwa Allah bukan Tuhan, maka itu secara otomatis memang aliran sesat. Itu pun kita juga tidak boleh mencaci. Kita harus mendidik, kita harus memberikan pembinaan kepada mereka agar kemudian kembali ke jalan yang benar. Kalau yang jadi perdebatan itulah masalah furu'iyah, bukan masalah akidah misalnya. Tadi sudah saya sampaikan, yang namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Kita yakini mana yang kita ikutin, ya yang kita yakini itu saja, tapi kita harus hormati kepada yang lain. Kayak misalnya dalam penentuan awal bulan Islam itu, ada yang pakai ru'yat, Ustaz, ada yang pakai hisab, itu mana yang benar? Dua-duanya sama-sama benar secara fikih. Kita cenderung ke yang mana? Oh, saya pakai ru'yat, Ustaz. Enggak apa-apa pakai, tapi hormati saudara-saudara kita yang pakai hisab. Sebaliknya yang mau pakai hisab silakan, tapi harus hormati saudara-saudara kita yang pakai ru'yat. Saya kira kalau hidup seperti ini itu indah rasanya, Miss Ari ya, dan itu yang disebut dengan moderasi beragama. Ya. Betul Ustadz, saling menghargai pendapat ya Ustadz ya. Ya, betul. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Abe? Apa sudah ya? Sudah melegakan pendapat Ustadz, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebenarnya kita sudah di jam 9:04 nih Miss Emil ya. Bagaimana nih Miss Emil? Kita buka lagi sesi tanya jawab atau kita akhiri? Bagaimana Miss Emil? Maaf, suaranya tidak terdengar. Boleh, baik Miss Ari, mungkin dari Setu ada lagi satu pertanyaan? Ya, dari Cikalamri Setu, kami persilakan. Satu pertanyaan lagi. Langsung kita bertanya kepada pakarnya nih, jarang-jarang kita bisa langsung nanya kepada pakarnya seperti Ustadz Nurkhalis Majid ini. Yang terbiasa dengan itu tadi Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak perbedaan pendapat gitu terkait hal tersebut. Tadi itu Miss, sepertinya di sini ada yang mau tanya tentang kripto itu. Namun ya, sudah disinggung langsung sama Ustadz, jadi luar biasa sekali. Jodoh berarti ya. Silakan. Miss, ya, ada lagi kah anak-anak? Giveaway-nya sayang-sayang nih loh. Iya, masih banyak. Untuk yang dari Cikal Setu. Oh, baik. Mungkin pertanyaannya bisa jadi sama dengan pertanyaan teman-teman yang dari Surabaya ya, Miss Emil ya. Jadi sudah terjawab. Iya. Silakan Miss Emil, kita tutup acara kita hari ini. Atau mungkin Ustadz mau memberikan kesimpulan? Baik, terima kasih Miss Ari, Miss Emil, Bu Fadlun, salam hormat saya dengan jenengan. Pada prinsipnya saya senang, saya bangga diskusi dengan teman-teman di sekolah Cikal ini, adik-adik yang saya yakin ke depan ini akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan ya. Insya Allah, syubhanul yaum bijalul ghat gitu. Kalau hari ini Anda menjadi pemuda, tapi suatu saat Anda menjadi tokoh besar. Yang kedua, saya juga senang dengan teman-teman yang antusias mengikuti kajian pada pagi hari ini, dan kajian-kajian seperti ini perlu untuk dikembangkan Miss Ari dan Miss Emil ya, berkaitan dengan hukum Islam iya, berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer juga iya, berkaitan dengan apalah, pokoknya anak-anak kita, anak didik kita ini harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, di samping juga keterampilan. Saya kira kalau keterampilan di sekolah Cikal sudah bidangnya ya, sudah banyak diberikan kepada mereka. Masalah kesenian tadi sudah disinggung oleh Bu Fadlun, bahwa sekolah Cikal itu memadukan juga sangat welcome dengan kesenian, dan saya mendukung karena hakikatnya Islam dan kesenian itu berjalan seirama, tidak bertentangan begitu. Kemudian juga yang ketiga, harapan saya adalah silaturahim kita tidak berhenti di sini, tapi mudah-mudahan di lain waktu masih ada kesempatan untuk bisa berjumpa kembali. Saya kira itu Miss Ari, Miss saya, Bu Fadlun juga ya.
Ya, setuju Ustadz. Insya Allah berkesinambungan ini saya memang benar-benar mengapresiasi tema hari ini dan kemudian memang karena yang membawakan Ustadz ya luar biasa. Maksudnya kalau dalam istilah kita itu cikal banget, artinya moderat, tetap Islam, tetap di jalannya, tetapi ada pandangan-pandangan yang sangat moderat. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti ketemu di Jakarta, nggih. Insya Allah, insya Allah. Ustadz, boleh menutup sesi kita dengan pembacaan doa Ustadz dari Ustadz. Oh baik, baik para bapak dan ibu guru, adik-adik yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa, bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan. Orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Kita juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيده ربنا الحمد كامل وعدم سلطانك اللهم يا الله بارك لنا في عيشنا بارك لنا في رزقنا بارك لنا في رزقنا بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في تلاميذنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah kami, ya Allah, berkahilah guru-guru kami, berkahilah anak didik kami, ya Allah, berkahilah lembaga-lembaga kami, ya Allah. Jadikanlah sekolah Cikal ini sekolah yang berprestasi, yang mampu mencetak generasi masa depan yang bertakwa, berilmu, dan berakhlakul karimah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami usia yang panjang, ya Allah. Berikanlah kami usia yang barokah, ya Allah. Sehingga kami nantinya bisa meneruskan perjuangan para ulama-ulama kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami, berikanlah orang tua kami keberkahan, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan juga, ya Allah. Karena sesungguhnya berkah mereka berdua, ya Allah, kami bisa hidup sampai hari ini. Ya Allah, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk terus menuntut ilmu di jalan-Mu, ya Allah. Untuk terus menggali firman-Mu, ya Allah, dan sabdanya Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adkhilnal jannata wal abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, terima kasih. Miss Kita foto dulu ya Ustadz ya untuk kenang-kenangan. Ya, silakan anak-anak untuk menyalakan kameranya ya. Kita ada 2 kali ya. Miss Arya screenshot atau saya? Saya aja Miss Emil. Baik. Silakan anak-anak sudah ready? Say haji ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Maaf, nggak bisa berbagi. Tidak apa-apa Bulun, terima kasih banyak sudah mau hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Makasih adik-adik ya. Boleh live ya. Makasih semuanya adik-adik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ditunggu di Jakarta ya Ustadz. Ditunggu. Siap. Terima kasih Bu Fatlun, Bu Sifa, Bu Ari. Terima kasih Bu Sifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.